Berita terbaru kali ini adalah Presiden Joko Widodo akhirnya resmi ya mencabut larangan ekspor minyak goreng ya. Yang tadinya ekspor minyak goreng ini dilarang sejak tanggal 28 April 2022 dan sekarang dicabut berlaku mulai tanggal 23 Mei 2022. Artinya hanya berlangsung kurang lebih 26 hari ya. Ya masih lumayan lama lah dibandingkan dulu larangan ekspor batu bara yang hanya berlangsung kurang lebih 11 hari. Setelah ditetapkan pelarangan ekspor, kemudian terjadi dinamika ya para pengusaha batu bara ya, hingga kemudian akhirnya larangan ekspor batu bara dibatalkan oleh Menteri Maritim dan Investasi atau Marifest Luhut Binsar Panjaitan. Dan akhirnya tadi ya seolah-olah kebijakannya itu nggak sinkron ya. Dan mengenai larangan ekspor minyak goreng ini juga sebenarnya tadi ya di awal Januari 2022 sebenarnya pemerintah juga sempat ya melarang peredaran minyak curah. Namun karena minyak itu mulai langka ya, harganya mulai naik ya, secara drastis di Desember 2021 hingga kemudian puncaknya Januari, Februari sampai Maret 2022, bahkan kemudian pemerintah sampai kemudian menetapkan harga eceran tertinggi untuk minyak kemasan di angka 14.000, namun kemudian minyak langka karena memang para pengusaha ya enggan kemudian mendistribusikan minyak ya. Kemudian banyak para pengusaha sawit ya itu lebih memilih mengekspor CPO-nya ke Eropa ya, karena di Eropa harganya mahal ya. CPO ini memang salah satu bahan baku untuk biodiesel ya, di mana di Eropa ini memang mahal ya dan pasarnya itu memang Eropa. Jadi kemudian kita juga agak lucu juga ya, akhirnya minyak curah yang tadi mau dilarang, di mana minyak kemasan akan mendominasi ya, bahkan kemudian para pengusaha yang akan diuntungkan ya dengan ditiadakannya minyak curah. Bahkan kemarin terbaru BUMN pangan ya, ID Food kemudian akan menggelar operasi pasar ya dengan kemudian menyebarkan minyak goreng curah ya dengan harga 14.000 per liter ke 5.000 titik di seluruh Indonesia. Dan akhirnya setelah minyak curah kemudian posisinya tinggi ya, itu akhirnya ya tadi ekspor minyak goreng pun larangannya dicabut ya. Ini berlaku nanti tanggal 23 Mei 2022. Ya, itu ya berita yang terbaru ini karena baru dicabut larangannya.
ya sebenarnya seperti biasa ya, akhirnya ya 5.000 titik itu apakah kemudian mampu ya memenuhi kebutuhan masyarakat ya. 5.000, sedangkan Indonesia ini kan pasar tradisional saja kan lebih dari 5.000 pasar ya. Bayangkan ya, misalkan satu kecamatan itu biasanya ada beberapa pasar ya, bahkan satu desa saja ya. Kadang ada satu pasar tradisional, sedangkan jumlah desa di wilayah Indonesia itu berapa banyak ya. 5.000 titik apakah menjangkau seluruh masyarakat Indonesia ya, terutama tadi ya 14.000 ini apa nggak ngantri lagi kayak dulu-dulu ketika harga eceran ditetapkan 14.000, dan 14.000 ini apakah kemudian minyak curah ini mencukupi ya, ntar jangan-jangan di mafia lagi ya. Yang terbaru itu tersangka minyak untuk mafia minyak goreng kita sudah tetapkan, yang terbaru itu kan apa namanya, Lin Che-wei ya, yang merupakan ekonom ya, merupakan konsultan ekonomi dan menjadi advisor polisi ya, apa namanya, pengamat apa sih menjadi penasehat ya di beberapa kementerian, yang termasuk kementerian Kemenko Perekonomian ya, Erlangga Hartarto. Bahkan kemudian di Kemendag pun posisinya lumayan penting, tapi anehnya di Kemendag Lin Che-wei ini posisinya tidak mendapatkan SK pengangkatan, hingga Kejaksaan Agung pun bingung ya ketika menetapkan Lin Che-wei ini, yang merupakan memang orang di lingkaran istana ya. Jejak digitalnya mengatakan dia di masa memang ekonom senior, beberapa kali mendapatkan penghargaan ekonom terbaik ya. Dia juga pendiri konsultan ekonomi IRAI, sampai kemudian tadi menjadi langganan penasehat di beberapa kementerian. Dan jejak terakhir itu menjadi relawan Jokowi, bahkan di masa Ahok ketika menjadi gubernur itu menggawangi ya, menggawangi proses revitalisasi kota tua. Jadi memang agak gimana juga ya, karena faktanya hari ini harga minyak goreng yang kemasan itu tetap di harga 23.000 sampai 25.000 per liternya. Kalau kita lihat di minimarket ya, semisal Indomaret, Alfamaret dan lain sebagainya, itu harganya masih segitu. Memang stoknya melimpah ya, tidak selangka ketika harga eceran tertingginya 14.000. Tapi ya tadi harganya itu melambung ya, bahkan kalau kita merek-merek tertentu harganya bahkan lebih dari 25.000 per liter. Yaitu. Jadi ya untuk 5.000 titik itu ya dipertanyakan juga apakah tepat sasaran ya atau hanya untuk pencitraan saja. Ya, sebenarnya kalau penangkapan yang dikatakan mafia minyak goreng itu memang satu ya, itu menjadi kerja bagus dari Kejaksaan Agung ya. Bahkan disebut-sebut Kejaksaan Agung sekarang kinerjanya lebih baik dibandingkan KPK. Ya, KPK setelah kemudian terjadi ya pemecatannya 57 orang ya setelah diadakannya tes wawasan kebangsaan ya, Novel Baswedan CS ya, hingga kemudian bahkan beberapa kali Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar itu yang kedapatan melakukan pelanggaran kode etik, bahkan menjadi sorotan media asing ya. Pelanggaran kode etiknya Lili Pintauli Siregar ini sama dulu seperti yang terjadi pada Basaria Panjaitan
Ini kebetulan juga sama wakil ketua KPK yang perempuan yang disorot dulu ya. Jadi kinerja Jaksa Agung memang hari ini di bawah kepemimpinan Pak Sianitar Burhanuddin ya, atau ST Burhanuddin, itu memang agak membaik ya. Bahkan citranya semakin membaik. Bahkan yang terbaru Jaksa Agung ya itu meminta ya kepada kejaksaan di seluruh Indonesia ketika menghadirkan terdakwa di pengadilan tidak boleh dengan atribut agama ya, karena misalnya yang sering kita lihat kan para terdakwa itu mendadak alim ketika di persidangan ya, padahal misalnya yang sehari-harinya tidak pernah memakai jilbab dan lain sebagainya, namun tiba-tiba di pengadilan berhijab rapi dan lain sebagainya, walaupun ya dalam pandangan Islam itu bagus, tapi kemudian menurut Pak Jaksa Agung itu ya seolah-olah mendadak alim gitu. Jadi, dan bahkan yang pernah mengejutkan itu adalah kasus Siskae ya, yang melakukan eksibisionis di Bandara Yogyakarta ya. Padahal dia itu bukan muslimah, tapi kemudian dihadirkan di pengadilan itu dengan jilbab ya, dengan penutup kepala seolah-olah dia itu muslimah ya. Hingga kemudian ya itu dipertanyakan juga oleh Jaksa Agung itu. Jadi memang penangkapan ini ya juga satu ya, untuk tadi ada lembaga-lembaga yang kemudian ingin ya sepertinya ya pamor itu naik tadi di Kejaksaan Agung. Solusinya jelas ya dari sistem yang ada. Nah, karena memang hari ini kan penguasaan minyak goreng ya, lahan sawit itu kan swasta ya. Harusnya kalau penguasaan minyak goreng itu benar-benar ya, pengelolaannya benar, ya pasti harga minyak goreng itu bisa murah kok ya. Kita lihat contoh negara tetangga Malaysia ya, walaupun tadi ya Malaysia itu walaupun perusahaan sawitnya itu juga kebanyakan juga swasta, tapi pemerintahan Malaysia itu berkomitmen. Jadi ada minyak goreng yang harus disubsidi. Jadi minyak goreng subsidi di Malaysia itu 8.500 per liternya. Jadi memang sebenarnya kembali lagi kalau kita mau mendasari bagaimana negara itu menerapkan sistem Islam ya. Jadi kekayaan-kekayaan yang menjadi kepemilikan umum itu dikelola oleh negara ya. Sawit ini kan merupakan minyak sawit ini kan merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Ya harusnya bagaimana negara mengelola ya tanah ya, hutan-hutan yang dijadikan ladang sawit itu harusnya dikelola oleh negara, bukan dikelola oleh swasta, baik itu swasta dalam negeri maupun swasta asing dan asing. Yang terjadi kan tidak ya. Sudahlah dikelola swasta dan swasta itu mendapatkan subsidi pula ya. Yang terbaru kan di tahun 2018 sampai 2019
negara menggelontorkan 7,5 triliun untuk 4 perusahaan sawit. Ya bagaimana mungkin ya perusahaan sawit ya yang seharusnya mereka sudah mendapatkan hak guna usaha ya lahan ya yang berhektar berjuta-juta hektar, dan bahkan mereka memberikan keuntungan pada negara sedikit, namun kemudian mendapatkan subsidi yang begitu besar. Ini yang kemudian kita pertanyakan. Harusnya kan dikelola oleh negara ya, yang hasilnya itu ya tadi kembali kepada rakyat. Tapi kan tidak ya. Ini yang terjadi karena ya sistem yang ada di Indonesia itu ya bukan sistem Islam ya, tapi sistem kapitalisme. Ya. Itu sih permasalahan mendasarnya. Jadi ya permasalahan minyak goreng sampai kapanpun ya akan tetap sama, akan tetap mahal, nggak mungkin turun. Ya. Sampai kemudian diadakan BLT, bantuan langsung tunai dengan uang tunai, ataupun kemudian operasi pasar dengan harga cuma 14.000 per liter, ya tetap aja minyak goreng harganya akan segitu-gitu juga. Karena tadi ya yang mengelola sawit itu bukan negara, itu